Puji Tuhan, saudara, di dalam minggu-minggu yang lalu saya sudah menyampaikan seri mengenai buku. Alright, very good. Saudara semuanya hafal ya. Saudara, hidup saudara sedang menulis ya, saudara. Setiap hari apa yang saudara perbuat, apa yang saudara katakan, saudara semua lakukan adalah tulisan saudara ya. Kenapa nanti tahun berganti tahun? Supaya saudara tahun depan saudara memulai lembaran yang baru. Saudara ada diberi buku yang kosong, yang lalu sudahlah semua dosa-dosa saya, kegagalan saya dan semua yang tidak baik saya letakkan semuanya, dan saya minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan blot out ya, Tuhan enyahkan, Tuhan hapus semua oleh darah anak domba, dan kemudian saya memulai kehidupan yang baru. Saudara mempersiapkan diri masuk ke tahun 2024 dengan segala kemungkinan. Banyak sekali hal-hal yang diprediksi yang nampaknya kurang baik, tetapi anak Tuhan di dalam Tuhan, saudara mendapat jaminan. Dapat apa saudara? Jaminan, janji-janji kekal bahwa saudara akan dilindungi Tuhan dari segala mara bahaya apapun. Ingat firman Tuhan yang saudara hafalkan setiap minggu dalam tahun ini adalah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku sebagian, separuh seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara mempercayai bahwa janji-janji ini diberikan kepada saudara, kepada kita semua, bahwa Dia adalah gembala kita yang baik. Dia menuntun kita, gak peduli yang terjadi di sekitar kita kayak apa. Saudara belajar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, untuk melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata iman, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan saudara, takkan I shall not want. Lah aku oke utangi, itu yang kelihatan di rekening, itu yang kelihatan yang terjadi fakta. Tetapi saudara mempercayai mana? Firman Tuhan. Kalau saudara ngutang, masih ada utang, saudara bilang terima kasih Tuhan, walaupun nampaknya aku ada hutang, but I shall not want. Aku gak kekurangan, sebab Engkau gembala yang baik. Bagaimana mungkin Kau menelantarkan saya? Bagaimana mungkin aku ngutang-ngutang terus? Tuhan, saya tahu malaikat Tuhan kumpulkan semua dari barat, utara, selatan, timur. Kumpulkan semua uang yang aku butuhkan untuk nyaur utang. Nah saudara jangan piye utangnya oke raiso nyaur. Saudara mubeng nang dindi, lalu saudara ngemis minta, lalu minta didoakan, tolong ya utangku masih sekian banyak. Saudara, daripada saudara ngomong kayak gitu mubeng, saudara bilang sama Tuhan, ngucap syukur, Tuhan Engkau gembalaku yang baik. Kebajikan dan kemurahan Engkau menyatakan dalam firman-Mu, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku, dan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, aku sudah berdiam dalam rumah Tuhan nih. Kebajikan dan kemurahan mengikuti. Kalau saudara ngomong gitu setiap hari, nanti hanya kebajikan dan kemurahan. Saudara, seringkali kita itu hanya mengharapkan dari hasil gaji kita, ya enggak? Wah gajiku sangene ra sedeng, enggak cukup aku buat 1 bulan. Nek dihitung iki, dikurangi anak sekolah, dikurangi belanjaan, sangu anak, nggo maem, nggo bayar pulsa ya, buat bayar air, buat bayar listrik, nggak cukup. Saudara seringkali hanya terbatas membatasi Tuhan, berkatnya hanya lewat gaji. Tetapi kalau saudara berkata, Tuhan, aku welcome semua sumber daya
di bumi, di surga untuk memberkati aku. Bagaimana caranya? Malaikat datang nanti ngasih aku uang, terserah Tuhan, aku percaya akan janji Tuhan ya. Kalau saudara percaya begitu, maka itu berkat-berkat akan muncul. Saudara, waktu saya di Amerika, saya itu kerja di 3 kerjaan, 3 tempat kerja. Sudah 3 tempat kerjaan, gajine sithik. Sudah ngoyo bangun jam 4 pagi, ya karena saya harus bekerja jam 4:30, jam 5 itu harus berangkat di winter. Winter itu musim dingin, salju. Masih gajinya tuh sidik, dihitung-hitung tuh enggak pernah cukup. $340 zaman itu. $340 zaman itu tuh kali masih 10.000, sekitar 3.400.000. Loh, di Amerika kok 3.400.000 itu enggak cukup, saudara. Kalau di sini cukup ya, kalau di sana enggak cukup. Tapi saya mempercayai berkat saya bukan datang hanya dari gaji. Saya ngucap syukur sambil melayani jiwa-jiwa, saya ngucap syukur. Sambil bekerja saya ngucap syukur. Sambil sekolah saya ngucap syukur. Tiba-tiba nanti kalau saya pulang ke rumah, kesandung amplop, saudara. Kesandung amplop. Wah. Ya, lalu nanti ada yang telepon. Kalau telepon ada ninggalin pesen dulu, saudara. Kalau zaman nggak tahu di sini nggak ada kali ya telepon yang mungkin ada tapi kita nggak terlalu pakai. Zaman dulu kalau di Amerika belum terlalu banyak HP, jadi di telepon itu kalau kring sampai 4 kali atau 5 kali nggak ada yang angkat, cetek, silakan tinggalkan pesan gitu ya. Nah, ditinggal pesan, nanti saya pulang dari kerja tiba-tiba ada pesan, Meg, tolong telepon saya balik ya, saya ada berkat buat kamu. Loh saudara, kalau saudara hanya ngarepin gaji hitungan per bulan ra cukup iki. Nek dihitung-hitung per bulan keren-keren bae tak kei 50.000 atau 5.000 saja per bulan. Salah saudara. Ya, itu harus di depan lalu saudara berjalan dalam iman. Terserah aku cukup enggak cukup, aku tahu siapa gembalaku. Banyak orang itu orang Kristen, saudara, anak Tuhan, orang percaya, tapi hidup dengan kalkulator yang saya bilang dulu ya. Kalkulator. Kalau saudara hidup dengan perhitungan kalkulator, artinya saudara tidak hidup dengan iman. Kalau saudara hidup dengan iman, maka saudara serahkan semuanya sama Tuhan, serahkan pertama kepada Tuhan, lalu yang lain itu nanti Tuhan beresi. Itu prinsip hidup saya dan Tuhan selama ini berkati saya. I shall not want. Aku enggak kekurangan, aku enggak mengingini, aku bisa menghutangi, aku bisa memberi. Karena apa saudara? Saudara punya prinsip, harus saudara beriman kepada Tuhan, percaya firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, kembali kita ini sedang menulis buku kehidupan ya. Saya sudah beberapa seri, beberapa minggu saya bicara mengenai perkataan-perkataan ya yang sangat membahayakan kita saat kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Andai kata kita sembarangan hidup, maka kita sedang menulis yang sembarangan itu. Saudara, kalau nulis buku karena hati-hati ya. Hati-hati, nulis dengan baik, nulis dengan teliti. Kalau zaman dulu masih ngetik-ngetik, harus salah harus ditip X ya. Kalau sekarang komputer gampang, dibalik, delete bisa ya. Nah, kalau kehidupan kita hampir nggak bisa di-delete, saudara. Di-delete itu artinya dihapus. Hampir nggak bisa. Ada beberapa kehidupan yang kita salah dalam mengambil keputusan yang tidak bisa balik lagi selamanya.
Dan itu banyak sekali orang-orang yang nyesel. Aduh, kok aku ndemen goblok men. Kok aku kok yang ngono kok ora ngerti, kok yang ngono kok ora iso, kok yang ngono ora iso ngadepi, kok yang ngono aku emosi dan sebagainya. Tapi setelah saudara mendengarkan firman seri berturut-turut ini, saya yakin saudara makin bijak. Ya, makin bijak. Kita akan belajar dari seorang yang sangat-sangat bodoh dalam firman Tuhan, dan di sini diceritakan agar ini menjadi pelajaran bagi kita semua supaya kita tidak mengulangi kebodohan yang seperti itu. Dan ada kebodohan-kebodohan yang tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan, yang satu kali langsung jebret mati. Tapi bersyukur saudara, coba saudara nafas. Nah, itu masih ada pinjaman dari Tuhan. Masih ada nafas, masih ada roh Tuhan. Saat saudara menghembus, Yahweh, ya, saudara sedang mengatakan nama Tuhan, Yahweh. Itu artinya saudara masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki kesalahan saudara, menulis di lembar yang baru dalam kehidupan saudara. Wow, bukankah kita bersyukur? Mari kita baca di dalam Yosua 7 ayat 10 sampai 26. Yosua 7 ayat 10 sampai yang ke-26. Ini adalah merupakan kisah. Sebelum saudara kita baca, saya akan memberikan introduction dari kisah ini. Kisah ini yaitu awalnya Tuhan menyuruh bangsa Israel ini memerangi Yeriko. Mana saudara? Yeriko. Dan Yeriko itu kota yang besar dengan tembok kotanya yang sangat besar. Tembok kotanya aja yang mengelilingi. Tembok kota itu di atasnya bisa dibangun rumah-rumah. Berarti kan temboknya tebel banget ya. Tapi Tuhan suruh mereka untuk berangkat mengelilingi 7 kali, dan hari ke-7 mereka bersorak dan Tuhan runtuhkan, robohkan. Tetapi Tuhan berkata, jangan ambil barang-barang emas, perak dan kain-kain, tidak boleh mengambil, ya. Tidak boleh, semua harus dimusnahkan. Wow, mereka senang bersorak-sorai. Lalu berikutnya Tuhan bilang, sekarang kita akan pergi ke Ai, ya, ke Ai. Nah, Yosua berkata, kalian pergi mata-mata, lihat kota itu berapa besarnya, orangnya, kekuatannya, lalu balik bawa berita. Dan mata-mata ini disuruh, dan mereka pergi, dan mereka melihat, dan mereka pulang dengan berita, itu kota kecil, gak usah seluruh pasukan pergi, tetapi hanya 2-3 ribu orang aja pasti kita sudah menang, kata mata-mata itu. Maka pergilah mereka 3.000 tentara, dan mereka pergi memerangi. Waktu mereka memerangi ternyata mereka dikejar, lari dan kalah, dan 36 dari bangsa Israel ini mati. Waktu mati Yosua ini, waktu kalah ya, itu mereka lari balik. Waktu kalah mereka semua tua-tua tersungkur. Yosua tersungkur nangis, Tuhan, kenapa bisa begini Tuhan? Kenapa kami kalah? Kenapa kau suruh kami pergi untuk memerangi Ai, padahal itu bangsa yang kecil? Lebih baik kami ada di Mesir saja, gak perlu kami dipermalukan seperti ini. Tuhan berkata, mari kita baca ayat yang ke-10. Saya akan baca 10, saudara 11, dan kita in concert akan baca bergantian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian?
Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Wah, ini deg-degan ya, deg-degan banget. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Bersama-sama. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akhor. Ini adalah kisah yang sangat mengenaskan, saudara. Tuhan sudah bilang jangan ambil apapun, barang apapun. Ada waktunya. Kita itu, mereka para tentara itu bisa mengambil, itu ada waktunya. Tetapi saat itu nggak boleh ngambil, jangan mengambil, ya. Dan rupanya Akan ini mengingini. Bahayanya jikalau kita ini sudah dibilang Tuhan jangan, tapi kita nekat.
Kalau kita nekat berarti saudara nanti kita akan menghadapi konsekuensi. Apa bahasa Jawa konsekuensi? Apa ya? Akan menghadapi apa? Akibat itu bahasa Indonesia. Ini ben mbah-mbah mudeng. Akibatnya katanya pinter dia. Akan mengalami akibatnya. Tambah aja. Ya puji Tuhan. Nah saudara, hati-hati jikalau Tuhan sudah berkata no, it means no. Ya, jadi kita nggak main-main sama Tuhan. Saat Tuhan berkata jangan sekali-kali sentuh itu, kamu akan memasuki negara yang baru, kamu akan menyerang kota yang baru. Itu sebabnya yang lama ini kamu harus nurut dulu, yang lama ditinggalkan, yang baru akan kamu hadapi. Kalau hatimu tidak baru, kalau hatimu ada nempel di sana, maka Tuhan tidak akan membawa kamu kepada kota berikutnya. Ini ceritanya luar biasa, di mana satu kali saya itu didemeni, saudara ya. Saya didemeni cowok bule. Ya, lumayan lah ya, laku, laris. Ya, ada cowok bule ganteng banget, dan ternyata dia tuh yang lirik saya loh saudara. Saya lihat-lihat kok ganteng ya, malah padahal banyak bule-bule yang cantik, kok dia tuh kok mesem-mesem sama saya terus deketin saya. Ya gayung bersambut. Akhirnya kami ketemu beberapa hari, karena waktu itu adalah pelayanan besar sekali ya, kira-kira berapa 6.000 orang. Saya jadi volunteer, jadi sukarelawati pendaftaran gitu. Nah dia pemain drumnya, dia deketin saya gitu, dia diundang untuk memainkan drum di acara akbar, berarti dia lumayan kan ya. Lalu kami akhirnya berpisah dan kami surat-suratan dan waktu saya agak tersita. Nulis puisi, nulis surat. Harusnya sekolah baik-baik, nulis surat panjang-panjang. Nanti sudah ada enggak surat balasan? Belum ada. Aduh, besok lagi sudah ada belum? Belum. Ya. Nanti ada telepon kering gitu ya di asrama. Magdalene Kawaco, ada telepon dari si ini gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya karena masa lalu saudara ya. Si ini, wah hatinya berbunga. Terus saya telepon, annyeonghaseyo, apa kabar? How are you? Hi, it's me. Hi, senang banget ya. Sudah. Ceritanya panjang, tapi saya nggak mau ceritain panjang. Singkatnya, kami putus, ya. Saya nangis beberapa hari sampai ayah Korea saya bilang ini, Weo, kenapa kamu nangis gitu? Nggak tahu malu kamu di subway nangis gitu ya, di kereta bawah tanah gitu lagi, sesenggukan, nggak tahu malu kamu. Sudahlah, cuma lelaki aja katanya. Iya, tapi aku cinta, udah ayo tak ajak ke taman bunga. Aku gak senang bunga. Ayo tak ajak ke restoran yang enak, aku gak mau makan gitu ya. Lagi putus cinta itu ya. Zaman semono saudara, masih terlalu muda. Nah, lalu sudah kan ceritanya itu udah lewat. Lalu suatu hari Tuhan minta saya ke Amerika dari Korea. Saya bilang, Tuhan, are you sure I'm going to America? Ya, kamu akan saya sekolahkan ke Amerika. Saya bilang oke. Lalu singkatnya saya ringkes apa yang mau saya bawa ke Amerika gitu ya. Hanya
hanya bisa 2 koper. Jadi baju-baju, buku-buku kamu milih. Di sana ada fotonya dia gitu ya. Aduh, ganteng ya. Aku simpan deh gitu. Tuhan bilang, no, kamu akan nyerang negara baru. Ya wis, tak suwek saudara. Ya, terus kok masih ada filmnya? Film kan enggak foto kan, masih negatifnya terus. Saudara yang zaman itu hitam itu loh, mudeng toh. Ya, apa? Klise ya ampun, klise ya, no klise. Nah, terus saya tuh diam-diam, tak pikir Tuhan ra ngerti toh, ra ndelok toh. Set, saya simpen gitu ya, tak pikir tak selendep ke. Tuhan bilang, hati-hati ya, kamu masih mau main-main, mau nyerang negara baru, kamu main-main. Kamu sudah ngelewatin Yeriko, kamu sekarang mau ke Ai, kamu main-main. Ampun, Gusti, ampun. Saya minta ampun. Ya wes sisan tak suwe. Tak gunting. Duh, aku ndak punya kenangan ya, tapi biarinlah, saya mau menyerang negara baru. Kalau kita mau menyerang, menguasai sesuatu yang baru, kita harus tinggalkan masa lalu lama kita. Hati kita tidak boleh tertumpu kepada yang lama, saudara. Ini prinsip, saya menjalani ini sedemikian rupa dan banyak sekali anak-anak muda mendapatkan pencerahan dan mendapatkan suatu prinsip yang luar biasa. Tapi kan jano eman-eman toh. Lah nek dhek ngeki aku cincin piye? Yo cincinnya dibuang. Ya. Atau dijual kalau saudara ndak rela dibuang. Saya dikasih salah satu cowok ya saudara. Waktu itu kami ke Israel dan di situ tuh ada koin kuno, koin yang itu zaman Yesus. Jadi zaman Yesus, Yudas menjual Yesus dengan koin itu. Jadi koinnya segini loh, gede ya. Terus saya dibeliin, kamu mau ini? Gitu ya. Terus dilapis emas pinggirnya. Terus dikasih kalungnya yang bukan kalung yang sak gram saudara ya, wong namanya sak gini kan ndak bisa muat toh. Jadi dikasih kalung yang 10 gram. Waktu saya tahu prinsip ini, saya ini mau memerangi negara baru, saya mau menguasai daerah baru, saya nggak main-main. Saya ingat itu, saksinya angkat tangan. Mereka tahu. Kami pergi ke satu lahan, ya, lahan luas sekali, kira-kira 7-10 hektar, masih banyak pohonnya. Kami pergi ke sana dan di tengah-tengah lahan itu kami ngeduk dan saya tanam di situ. Terserah nanti siapa yang menemukan, tidak apa-apa. Yang penting saya tidak mau ada embel-embel. Di sini siapa yang masih nyimpen barang-barang lama dari mantan-mantan? Siapa yang masih nyimpen nomor mantan? Nah, ini ada yang senyum-senyum, ya. Siapa yang masih nyimpen foto mantan? Nah, ada yang dingklo, ada yang senyum, ada yang mesam-mesem. Saudara, kalau saudara mau hidup dalam pembaharuan, saudara mau berjalan ke depan, saudara mau meninggalkan yang lama, saudara harus musnahkan semua. Karena saudara gak akan berhasil dalam kehidupan yang baru yang saudara akan perbarui nanti jikalau saudara masih gondeli yang lama. Wah, banyak yang masih senyum-senyum. Nanti saudara kalau gak tahu kemana dibuang, serahkan saya aja. Ya, kan saya waktu itu kasih lihat akik banyak banget. Nah, teman-teman saya itu mereksani akik, banget, kira-kira nggak tahu berapa puluh juta itu akiknya. Ya, itu diserahkan kepada saya karena ada jimat-jimatnya. Ya,
Yang seperti itu tergantung pimpinan Tuhan, mau saya buang di laut atau saya bakar. Ada yang bilang saya minta 1 ton Bu. Nah, berarti nanti kutuknya mau juga ikut, nggak mau Bu, nggak jadi katanya. Penyakitnya mau, karena orang itu sakit-sakitan terus, keluarganya gantian sakit-sakitan terus. Kalau nggak anaknya, dia sendiri di rumah sakit berbulan-bulan, 3 bulan mau mati mengkis-mengkis, nanti gantian dia sembuh, anaknya ganti sakit, ya dokter-dokter terus, akhirnya diselidiki banyak sekali gondelane, cekelane, pegangannya. Saya ingat satu kali kami ada staf, waktu itu kami di Bogor, di Sentul. Staf ini saya doakan, dan waktu doakan ya dia itu gelepar, waktu sudah gelepar dia itu di pinggir itu seperti ular gini ya, jadi dia ndelosor terus gini jalannya. Saya bilang, ular sini, stop ya, kamu ngapain di sini? Dan dia sampaikan. Lalu saya nanya, kamu masih megang apa ini? Apa yang bikin kamu nih sampai gini-gini ularnya? Dia bilang, ada itu fotonya mantan pacarnya itu di dompetnya. Saya buka dompetnya, bener ada foto mantan pacar. Apalagi saya tanya ya, ada cincin. Nah setelah saya doakan, kamu rela nggak dibuang? Rela Ibu. Akhirnya fotonya saya robek, cincinnya rela dibuang, rela. Kalau enggak kerasukan gitu, saya buang ke lahan sebelah kantor kami. Jauh-jauh, lahannya masih juga banyak lalangnya, kayak depan itu ya. Nah, kita nggak ngerti ya apa yang terjadi saat kita ini masih gondeli yang lama, sedangkan kita mau hidup dalam pembaruan. Jadi gak bisa itu, gak bisa. Saudara mau hidup baru, saudara masih nyimpen baik-baik. Seperti akan nyimpennya di bawah tendanya. Dikiranya gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Dan dia satu orang ini mencelakakan seluruh bangsa Israel. Kita harus hati-hati, kesalahan saudara satu kepala keluarga atau satu orang dalam keluarga saudara bisa mencelakakan seluruh keluarga saudara. Jangan sampai saudara egois. Lah aku soalnya demen aku cinta mati yo, aku janji yo. Lah piye? Nah di luar negeri saudara banyak sekali, nggak tahu di sini ada nggak ya, jembatan. Yang mana di jembatan itu ada besinya gini-gini saudara ya, gini-gini. Lalu di besi ini dicenteli gemboknya banyakkan gembok hati. Lalu dikasih nama Maria dan Yusuf. Hidup sehidup semati. Ya, sini Samantha and Anthony. Setia sampai liang kubur. Sini Frederick dan Sumini. Ya. Pas ini nggak ada yang namanya Sumini, jadi pas saya ngarangnya pas ya. Sampai akhir hayat menjemput ya. Dan banyak sekali gondelan-gondelan itu, banyak sekali sehidup semati. Dan kuncinya saat mereka dibuka, kuncinya langsung dibuang di sungai Bengawan Solo. Nah, artinya nggak bisa dibuka lagi sehidup semati. Bakno kawine mbek wong liya. Banyak banget yang ternyata tidak kawin dengan yang dikunci itu. Artinya apa? Jiwa kamu, jiwanya orang-orang ini terikat seumur hidup. Ya, ada yang namanya soul tie. Soul itu jiwa, tie itu ikatan jiwa. Bahaya sekali kalau
dia mengikatkan jiwa dengan yang pacar mantan lama, tetapi kawinnya dengan ini. Wah, nek peluk-pelukan, nek dipeluk, nek lagi mesra-mesraan mbek bojone kelingane sing kono. Ada yang gitu nggak? Ini ada yang mesem-mesem gitu, saudara. Ya, karena apa? Masih terikat jiwanya. Kalau saudara masih begitu, saudara ngomong gini. Saudara sekarang ngikutin saya, yang saudara begitu di dalam hati. Tuhan, saya mau lepaskan jiwa saya dari dia, sebut namanya dalam hati. Saya mau hidup dalam pembaharuan. Saya ambil jiwa saya yang ada di dalam dirinya dan dikembalikan ke dalam jiwa saya. Saya juga mau mengembalikan jiwa saya, jiwa dia yang ada di saya kepada dia dalam nama Tuhan Yesus. Saya putuskan ikatan jiwa saya dengan mantan saya dan mantan saya dalam nama Yesus dan orang yang kepadanya saya berhubungan dengannya. Ya, karena kalau saudara nggak ngerti bahwa saudara ada ikatan jiwa seperti ini, maka nanti saudara hari-hari mbek bojomu yang resmi ini loh, tapi pikirannya di sana. Ya, wah seandainya aku mbek deknen yo, orang mbek iki nganyelke iki ngoroke kenceng banget iki ambune ledis ya, dan macam-macam nanti saudara banding-bandingke. Ya lagune oh dibanding ke bola ya. Nah, saudara pasti banding ke rumah sana kono luwih apik, padahal kono ku yo mambune ra umum nek saudara sudah ngerti aslinya ya. Nah, ini kalau saudara tidak putuskan ikatan jiwa, maka saudara mimpi pun akan mimpi tentang dia. Bojone jenenge Sarini, tapi saudara ki bisa mikir Yayang, Endang, loh salah. Ya Sarini harusnya, tetapi mimpinya tuh bisa mimpi Endang. Bahaya sekali. Tapi saudara tadi sudah ikutin saya kan? Sudah doakan, enggak ada yang mantu izin, tapi nggak apa-apa. Tuhan yang tahu, pokoknya saudara harus putuskan ikatan jiwa itu dengan yang lama. Kalau saudara mau hidup dalam pembaharuan, hidup diberkati, hidup bebas ikatan, bebas pikiran, bebas mimpi-mimpi, dan semua harapan-harapan yang saudara tadinya bikin dengan dia, saudara harus stop semuanya untuk saudara memperbarui hidup masa depan saudara. Puji Tuhan. Berikutnya, bagaimana kita harus menulis buku kehidupan. Ada orang-orang yang seperti ini. Jadi saya mengangkat dua contoh ini. Dua contoh ini adalah contoh yang tidak diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Akan tadi tidak diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dia ngapusi, dia bohong. Ya, kehidupannya ini bohong ya. Ini soal bohong. Dia bohong dan kemudian dia harus mati dirajam dengan batu karena dia mencelakakan seluruh bangsa Israel. Kita baca lagi dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, kita akan baca berulang lagi bergantian. Nah ceritanya begini saudara. Ceritanya ini kan jemaat baru, ya murid-murid yang baru dimenangkan. Setelah Yesus bangkit dari kubur, dia pergi kepada Bapaknya mempersiapkan rumah yang kekal bagi kita. Maka orang-orang mulai berkumpul dan mereka yang punya tanah, punya lahan, punya rumah berlebihan, mereka memberikannya dan menempatkannya di bawah kaki para rasul. Lalu datanglah si Ananias dan Safira ini, ya. Mereka melihat bahwa wow, ternyata memberi itu juga menyenangkan ya, orang-orang pada muji. Lalu mereka pulang ke rumah dan mereka sepakat. Mereka berkata gini, "Mboke, dhewe kan punya tanah toh." "Oh iya, terus piye? Didol yuk." "Lah nggo apa Pak nih?"
Lho yo nggo diserahke to, nggo jiwa-jiwa kae sing ra duwe. Oh ngono. Lah engko dhewe nek butuh-butuh tuku mobil barang piye? Ra apa-apa numpak unta wae. Lah kapan? Wis gendang to, kayak lagi butuh. Wis ayo didol. Nah, maka mereka menjual lahannya dan mereka berkata, waduh Mbak No duitnya oke banget ya, nek dikumpulke ngene ndelok duitnya kok oke banget dhewe nek anu ngei separo wae tapi engko ngakune kabeh. Ya. Sepakat ya wis tos dulu, tos. Sepakat apa saudara? Ngapusi, sepakat berbohong. Maka Ananias datanglah ke perkumpulan itu. Wah, nek datang bawa duit ki melentung dadone. Ya, aku nih nggo duit. Apa Pak? Saya mau memberi. Oh iya. Ini hasil penjualan tanah kami. Semuanya kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Wow, yang lain ini, wow, hebat ya. Ada bisik-bisik, hebat ya. Dia berkorban ya, luar biasa hatinya ya. Saat mereka mengagumi, wow. Saat mereka mengagumi, lalu Petrus berkata, ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah itu hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, drop dead, mati rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Mbok dia ngomong ini cuman separuh aku kasih, nggak apa-apa. Tapi dia bilang ini seluruhnya. Ojo sekali-kali ngapusi pendeta yo. Jangan bohong sama hamba Tuhan. Beberapa orang berusaha membohongi saya, tapi Roh Tuhan ngomong sama saya nggak bisa, nggak benar itu apa yang diomongin. Beberapa roh juga ngapusi saya. Ada berapa di situ? Ada 10, saya bilang bohong. 20 katanya. Bohong lagi. Kamu tidak bisa bohong. 30 katanya. Bohong. Sampai akhirnya kecekelah 70, kami 70. Oke. Jadi gak bisa bohong saudara. Roh Tuhan ada pada ini hamba Tuhan. Ya. Maka tidak ada kesempatan untuk minta maaf. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ananias langsung rebah blek dan semua orang pada takut. Petrus berkata, kasih kain kapan, langsung masukkan liang lahat. Saya mikir kok nggak ngomong sama keluarganya ya, masukin liang lahat. Wah, luar biasa, Petrus nih punya otoritas sedemikian rupa. 3 jam kemudian istrinya lenggang-langgeng. Kan dia merasa sebagai istri, suaminya sudah memberi, sekarang dia lalu kira-kira 3 jam kemudian ayat 7.
Masuklah istri Ananias, genteongan kayak tadi itu ya. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku sekarang, dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Perempuan itu bilang, oh betul sekali katanya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Yang dicobai bukan pendetanya, bukan rasulnya, tetapi roh Tuhan. Saudara jangan ngapusi, karena saudara ngapusi sama roh Tuhan, bisa terjadi macam-macam. Drop dead bisa, ya, atau sakit penyakit nggak sembuh-sembuh, nggak ngerti kenapa, ternyata ngapusi, ternyata berdusta. Lalu jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka juga akan mengusung kamu juga keluar dan masuk dalam kubur. Wah, langsung setelah Petrus berkata demikian, langsung rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus. Jadi kira-kira lagi ngomong gini ya, dia rebah, jatuhnya blek ke depan, bukan ke sana tapi blek ke depan di kaki Petrus. Dan orang-orang muda itu masuk, mereka baru keringetan toh, baru ngeduk, lalu nutup lagi, pulang agak ngos-ngosan ke tempat itu, mati meneh, musung lagi, lalu ngeduk lagi tanah yang sebelahnya. Di samping suaminya dia dikubur. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Maka kita ini harus takut dan gentar mendengar kisah yang seperti ini. Jangan sampai kita mendustai Roh Kudus. Jangan sampai kita berbohong, menipu Roh Kudus. Karena kita nggak main-main, saudara, hidup ini. Kita sedang menulis buku kehidupan yang nantinya saat kita ketemu Tuhan, kita akan direview hidup kita. Dilihat bagaimana kehidupan kita selama di dunia. Apakah kita betul-betul takut akan Tuhan? Ya, mungkin saudara selamat, mungkin saudara masuk surga, tetapi saudara tidak akan mendapatkan upah yang sedemikian rupa yang harusnya kita harapkan, ya. Upah, ada mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota jiwa-jiwa, mahkota kebenaran dan sebagainya. Tetapi kita tidak akan mendapatkannya. Menyedihkan sekali, ya. Ananias dan Safira ini hanya pengen eksis, ya, ngei sidik tapi eksis, gen gaya, dikagumi orang-orang. Kita bahaya sekali. Saya dulu adik saya bilang gini, kita ini dulu, jadi ini saya udah pulang dari luar negeri, adik saya bilang ini, lucu ya, Dewi dulu tuh nduduti wangi mami pas abis doa pagi, mami kan bubuk lagi, nduduti wang terus beli tenongan. Hah? Jadi Dewi nyolong yo? Lucu ya? Gak lucu buat saya. Waduh, saya kepikiran, piye yo corone yo, piye aku ngaku mbek mami yo, deg-degan saudara. Walaupun itu masa kecil ya, deg-degan. Duitnya diduduti, omongnya duduti, duit kan duitnya dihitung itu tumpuk-tumpuk atusan kelir abang ya loh saudara ya, atusan diduduti. Lalu saya mikir, kira-kira zaman sakmono kuwi piro ya? Tapi ya wis lah, tak kalikan saja, kira-kira, walaupun nggak sampai, tetapi saya wis lah tak hitung 500.000 zaman now. Kira-kira itu berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 15 tahun yang lalu. 500.000 tak kalikan 4 saudara, kayak Sakeus. Kalau ada yang hutang, saya
mengalikan 4. Jadi saya kalikan 4 jadi 2 juta 15 tahun yang lalu. Aduh, saya ke Solo deg-degan. Angger ketemu mami, aduh, ngomong ras itu. Deg-degan saudara, ngaku deg-degan. Tapi saya harus ngaku sebelum saya balik. Berapa hari saya tinggal di sini, kira-kira 4-5 hari atau 3 hari gitu. Mam, yo apa? Oh deg-deg saudara, mamam. Dulu toh, habis dulu itu Mbak Nonek pas habis doa pagi itu mam, apa? Aku nduduti wangi mami gue beli tenongan. Lucu yo, ndak lucu mam, ku nyolong mam jenenge mam. Lucu, mam aku mau mengembalikan 500. Wis rasa wong cah cilik, ndak mam, cah cilik pinter nyolong ki ora cah cilik mam. Wih, jadi mam 500.000 mam, tak hitung. Oh ngono, tapi tak kalikan 4 loh mam. Oh yo, batinnya mami lumayan juga ya. Diterima saudara, ya. Dan saya memang berharap itu diterima supaya saya itu nebus dosa. Jangan sampai ada masa lalu yang nggak selesai, ya. Jadi, wah saya seumur hidup nggak eling-eling itu loh saudara. Ngeling-ngeling, wah aku ono utang ya, beberapa hal yang saya seperti itu saya melakukan dosa-dosa, itu dosa saudara, bukan membunuh, bukan berzina, bukan ngambil istri orang, bukan mutilasi, ya, tetapi itu berdosa. Dan saya lakukan hal-hal itu pembalikan dosa, pembalikan sikap, dan saya bahkan hitung lebih. Bukan zaman dulu saya ngambil paling berapa ya, 50.000, 100.000, nggak nyampe kali ya. Nggak setiap hari saya nyolong saudara ya. Nggak setiap hari mami itu ketiduran. Mami kan awas toh saudara, tengen. Kalau kledak, apa ku yo? Tetapi saya lebihkan dan bahkan dikalikan 4. Kita baca ayat-ayat yang lalu agar itu teresep buat kita. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4, 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang kita bareng-bareng baca. Telah tersedia bagiku mahkota yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan suatu kali akan memberikan kita, mengaruniakan kita mahkota kebenaran. Kita hidup benar enggak? Kalau kita hidup nggak benar, nantinya kalau belum dibereskan seperti ini, nantinya kita tidak mendapatkan mahkota kebenaran. Ya, ada cerita-cerita lain, tetapi waktunya nggak cukup untuk saya menceritakan bagaimana saya mengembalikan sikap, membalikan hutang-hutang saya yang saya pikir itu merupakan hak saya dan sebagainya. Tetapi saya rindu suatu kali saya mendapatkan mahkota kebenaran. Saya rindu saudara juga demikian. Kalau saudara selama ini bojoku medit banget atau pelit banget, dadi nek dia pas turu atau pas dia mandi tak dudut ki sing abang. Ora ngerti deh, kandelok soalnya ya. Pelitnya bukan main, jadi saya ambilin salah saudara. Ya, saudara harus ngaku, dikembalikan walaupun firman Tuhan. Saudara walaupun rugi, saudara harus berani untuk
rela untuk kalah, rela untuk saudara malu walaupun saudara rugi. Saya ingat pepatah seseorang, kalau nggak salah salah satu dosen saya. Dia bilang begini, lebih baik saya malu di hadapan manusia 3 menit untuk ngaku, aku demen ngene-ngene, sorry yo, maafkan aku ngapunten yo tenan, saya ngapunten 3 menit, daripada nanti dipermalukan di hadapan orang-orang kudus di surga. Saat live review penghakiman. Ya. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya kita ini adalah suratan terbuka. Orang bisa melihat kita apakah dia sungguh-sungguh minta ampun, apakah dia sungguh-sungguh membalikkan keadaan, apa dia masih gondeli kesalahan. Kita bisa melihat itu karena kita adalah surat terbuka. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta. Hari ini saya menulis kepada saudara dengan roh dari Allah yang hidup. Saya menulis, saya ngomong gini, saya sedang menulis di loh hati saudara. Ya kita hidup, kita sedang menulis. Saya ngomong ini, tetapi saya menulis di dalam loh hati saudara. Bukan dengan tinta, bukan dengan bolpen, bukan dengan kapur, tetapi dengan roh Allah yang hidup, melainkan dengan bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saya rindu saudara, saat saudara mendengarkan firman seperti ini, saudara menjadi pelaku. Ya, nanti kalau ada yang saudara harus bereskan, segera, ojo ngomong engkau wulan ngarep bae nek aku gajian. Kalau sekarang ada uangnya, kembalikan saudara, dan kembalikan lebih. Kembalikan apa saudara? Tenan ya, tenan ya, apik elok kuwi. Saya seneng wadi. Ayat terakhir yaitu 1 Timotius 4 ayat ke-15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Perhatikanlah semuanya itu. Perhatikan firman ini supaya tidak sia-sia saudara hanya datang sini mau ngrungokke. Apa saudara pikir saya dalang? Ya, tidak. Ini adalah tinta yang ditulis dengan roh Tuhan sendiri di dalam loh daging saudara, di dalam hati saudara. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, hamba mengucap syukur pada siang pagi hari ini. Roh Tuhan hadir di tengah kami, mengingatkan kami atas dosa-dosa pelanggaran kami, dosa-dosa kebohongan, dosa-dosa eksistensi yang pengen eksis seperti Ananias dan Safira, menyombongkan diri hanya ingin kelihatan baik dan benar. Ternyata mereka adalah pembohong-pembohong. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kami hidup. Artinya Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membalikkan sikap kami, membayar apa yang harus kami bayar, hutang-hutang kami, curian-curian kami, dan juga menghapus semua masa lalu kami, foto-foto, kontak mantan, semuanya barang-barang yang diberi oleh mantan-mantan kami. Kami tidak mau hidup di dalam masa lalu, sebab Tuhan akan bawa kami ke dalam pembaharuan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, hamba sudah sampaikan firman ini sampai di sini, tetapi Roh Kudus akan bekerja lebih lanjut, dan saudara-saudara di sini semua juga pemirsa YouTube streaming, mereka akan melakukan kebenaran firman karena mereka sedang menulis buku kehidupan. Hamba bersyukur Roh Kudus.